Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit tips untuk memilih jurusan. Kenapa saya mau membuat video tips memilih jurusan? Karena yang pertama adalah karena setelah membuat polling kecil-kecilan di channel YouTube ini, di komunitasnya, dan ternyata yang banyak dipilih adalah tips untuk memilih jurusan. Walaupun hanya beberapa orang yang memilih di situ, tapi ya mungkin bisa mewakili dari beberapa penonton yang datang ke channel YouTube saya. Yang kedua adalah karena saya ingin berbagi pengalaman buat teman-teman. Karena pengalaman saya dulu waktu saya mendaftar kuliah, pengetahuan saya tentang jurusan itu betul-betul sangat minim, dan itu sangat berdampak pada kehidupan saya sekarang gitu. Mungkin adik-adik juga sering dengar kakak-kakaknya bilang gini ya, aduh ternyata saya salah jurusan gitu. Waktu saya kuliah, ada beberapa teman saya yang merasa salah jurusan, jadi mereka itu mendaftar ulang di tahun berikutnya. Kemudian ada juga beberapa yang pindah jurusan, kemudian bahkan ada yang DO karena merasa bahwa jurusan yang ditempati waktu itu adalah jurusan yang tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Termasuk ya bagaimana pengalaman saya setelah kuliah ini, bagaimana perjuangan saya untuk mendapatkan pekerjaan, dan itu sangat berefek pada kehidupan kita untuk masa depannya. Jadi ini berbicara soal jurusan kuliah itu sangat menentukan masa depan kita bagaimana gitu. Ini bukan hanya untuk memilih jurusan tentang SNPTN untuk masuk di perguruan tinggi negeri, tapi juga untuk semua jurusan yang ada di Indonesia, baik itu perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi ketika mungkin teman-temannya akan mendaftar jalur UTBK, jalur SBMPTN, itu kemungkinan akan kandas dan memilih untuk mendaftar di jurusan yang tersedia di universitas-universitas swasta. Jadi jurusan itu tetap harus menjadi perhatian kita. Saya juga tidak kerja di akademik, saya bekerja sebagai ASN sekarang di salah satu instansi pemerintah. Tapi saya mau membagikan tips ini buat teman-teman semua. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih jauh, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang ada di bawah untuk memberikan dukungan kepada saya dalam membuat video-video yang bermanfaat buat orang lain. Oke, ini dia tips memilih jurusan agar kalian tidak merasa salah jurusan nantinya. Tips yang pertama adalah kenali macam-macam jurusan. Jurusan itu ada berbagai macam di seluruh Indonesia. Ada beberapa yang sama di beberapa kampus, tapi ada juga beberapa yang tidak sama di beberapa kampus. Jadi memang kita perlu untuk mencari informasi sebanyak mungkin tentang macam-macam jurusan yang tersedia di seluruh Indonesia. Kita mencari di internet atau kita googling atau langsung mengunjungi halaman websitenya untuk melihat informasi jurusan-jurusan yang tersedia di sana. Dan di situ juga bakal dijelaskan tentang jurusan itu pastinya secara lengkap. Jadi cari informasi tentang macam-macam jurusan, karena beberapa jurusan itu juga kadang-kadang kita tidak sangka ternyata jurusan tersebut ada gitu. Pentingnya untuk mengetahui jenis-jenis jurusan, macam-macam jurusan yang ada adalah untuk betul-betul menentukan pilihan kita nantinya. Tips yang kedua adalah kenali passion teman-teman semua. Jadi jangan sampai memilih jurusannya itu hanya karena hanya karena faktor luar, misalnya faktor orang tua atau faktor ikut-ikutan. Ya mungkin itu bisa menjadi faktor yang kadang-kadang membuat kita salah memilih jurusan, karena kita tidak mengenali sebenarnya kita mau jadi apa sih. Jadi passion itu berbicara soal keinginan kita sendiri, keinginan yang tanpa didorong oleh orang lain. Kita sebenarnya mau jadi apa gitu. Jadi passion itu berbicara tentang kita sebenarnya keinginan kita terbesar jadi apa, kemudian berbicara soal bakat kita, berbicara soal talenta kita. Dari sekian banyak jurusan yang ada di dunia, bahkan di Indonesia itu pastinya ada beberapa jurusan yang mewakili tentang passion kita masing-masing. Jadi itu mungkin bisa menjadi pilihan yang terbaik. Tips yang ketiga adalah prospek kerja. Jadi bukan hanya mengetahui jenis-jenis jurusan yang ada di Indonesia, terus mengetahui semua jenis jurusan, kemudian kita sudah memilih, oh ternyata jurusan ini yang cocok untuk saya gitu. Nah setelah itu kita lihat dulu prospek kerjanya apa, karena ada beberapa jurusan yang prospek kerjanya itu banyak yang lulus tapi sedikit lapangan kerja. Kemudian ada juga jurusan yang banyak pendaftarnya tapi ketika lulus nanti juga banyak lapangan kerja yang tersedia. Kemudian ada juga jurusan yang sedikit lulusannya tapi banyak lapangan kerja yang tersedia. Jadi itu juga bisa menjadi pertimbangan buat adik-adik semua dalam memilih jurusan, karena takutnya ketika tidak melihat itu terlebih dahulu mungkin bisa berdampak pada nanti ketika teman-teman sudah lulus kemudian akan mencari pekerjaan, itu butuh perjuangan tersendiri gitu. Oleh karena itu memang prospek kerja itu sangat penting untuk ditelusuri terlebih dahulu sebelum kita mengambil jurusan. Ada video saya sebelumnya yang membahas tentang 15 jurusan yang prospek kerjanya itu bisa dipertimbangkan, karena pekerjaannya itu bisa terbilang luas, kemudian ada yang bergaji tinggi juga. Jadi mungkin itu bisa menjadi pilihan teman-teman. Jadi mungkin saya akan taruh linknya di sini, silahkan diklik.
kalau ingin melihat jurusan-jurusan mana sih yang banyak lapangan kerja nanti ketika sudah lulus. Karena ini berdasarkan pengalaman saya mencari pekerjaan kurang lebih sekitar 3 tahun, dan ya itu kenapa saya membuat video tersebut gitu. Dan memang prospek kerja itu sangat berpengaruh di dalam kita mencari pekerjaan ketika kita sudah lulus nantinya. Kemudian tips yang keempat adalah pelajari akreditasi jurusan dan akreditasi kampus yang bakal teman-teman pilih nantinya. Jadi kenapa? Karena akreditasi ini sangat penting teman-teman dalam proses pencarian kerja, ya, sangat penting. Kenapa? Karena di beberapa perusahaan itu mencantumkan persyaratan yang misalnya minimal berasal dari jurusan yang terakreditasi C atau dari terakreditasi B, atau bahkan yang ada yang menuliskan harus terakreditasi A. Jadi akreditasi itu sangat-sangat penting karena ini berbicara soal kredibilitas jurusan yang kita tempati, kuliah itu dipertimbangkan atau tidak, layak diperhitungkan atau tidak. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan yang ternama, mungkin mereka yang memiliki jurusan terakreditasi A itu memiliki kesempatan jauh lebih besar daripada yang kuliah di jurusan yang terakreditasi B atau terakreditasi C, atau bahkan yang tidak terakreditasi sama sekali gitu. Jadi akreditasi jurusan itu juga bisa sangat berpengaruh pada proses pencarian kerja nantinya, dan juga akan berpengaruh pada masa depan kita. Tips yang kelima adalah jangan berprinsip asal kuliah. Jadi asal kuliah ini banyak faktornya ya. Yang pertama kalau faktor orang tua, kemudian faktor ikut-ikutan, kemudian faktor karena ingin menaikkan derajat gitu. Kadang-kadang ada orang yang berpikiran ya asal kuliah aja lah, kok tetangga saya kuliah, masa saya tidak kuliah gitu. Kemudian ada yang ya karena status sosial ingin menaikkan derajat keluarga katanya gitu. Tapi ketika sudah kuliah kemudian tidak kerja itu kan sama saja. Kalau umpamanya sudah selesai kuliahnya nantinya kemudian tidak kerja, itu kan semacam kayak sia-sia lah uangnya dipakai untuk kuliah gitu. Kalau umpamanya hanya untuk mengejar yang semacam itu. Karena bicara soal kuliah itu berbicara soal masa depan kita sendiri, tentang kehidupan kita sendiri, bukan berbicara soal kehidupan orang lain nantinya. Kita mau buat apa di masa depan, kita mau jadi apa, itu tentang kita, bukan tentang orang lain. Jadi oleh karena itu, selama ada kesempatan untuk bisa kuliah, pergunakan itu teman-teman. Kalaupun itu karena anjuran orang tua, bisalah nanti tetap kalian perhatikan keinginan orang tua, kemudian tetap juga harus memperhatikan pemilihan jurusan, karena mungkin saja teman-teman ketika sudah berada di jurusan tersebut mungkin teman-teman akan merasa bahwa ya memang kuliah itu enak gitu. Jadi jangan kuliah karena asal kuliah ya, tapi benar-benar kita pertimbangkan, karena kuliah itu menentukan masa depan kita. Tips yang keenam adalah perhatikan keketatan jurusan yang kita pilih. Nah, ini mungkin khusus untuk yang mendaftar UTBK, SBMPTN nantinya ya. Perguruan tinggi negeri itu memiliki keketatan jurusan-jurusan yang mungkin passing grade-nya tinggi gitu. Misalnya teman-teman pilihnya kedokteran Universitas Hasanuddin, kemudian pilihan keduanya juga di Universitas Hasanuddin dengan jurusan farmasi. Nah, padahal kedua jurusan ini memiliki keketatan yang bisa dibilang 11-12 gitu. Jadi sangat sedikit perbedaannya. Jadi kemungkinan kalau teman-teman tidak lulus di kedokteran, ya mungkin saja kemungkinan teman-teman untuk lulus di pilihan kedua yakni farmasi itu sangat tipis juga, karena memang tidak terlalu signifikan perbedaan yang kita pilih gitu. Misalnya sama-sama farmasi gitu, farmasi di universitas yang terfavorit, misalnya Universitas Hasanuddin, kemudian pilihnya di universitas yang lain, pilihnya farmasi Unsrat, Universitas Samratulangi Manado gitu. Jadi saya pikir farmasi Unhas dan farmasi Manado itu lumayan beda gitu. Jadi peluang untuk kalau umpamanya tidak lulus di pilihan pertama, kemungkinan untuk bisa lulus di pilihan kedua itu sangat besar peluangnya. Jadi keketatan itu memang sangat penting untuk diperhatikan supaya kita bisa ada kemungkinan untuk bisa lulus di jurusan tersebut. Tapi tetap memperhatikan yang tadi ya, passion kita, jangan sampai kita larinya ke jurusan yang jangan sampai kita larinya ke jurusan yang tidak kita inginkan. Karena ada beberapa orang yang memilih jurusan yang gini ya, ada beberapa orang yang memilih jurusan karena merasa yang pertama satunya kedokteran, kemudian dia pilihan keduanya dia memilih jurusan yang tidak sesuai dengan keinginannya gitu. Tapi karena melihat peluang masuk itu sangat besar, jadinya memilih jurusan tersebut, padahal nantinya setelah kuliah juga
itu bakal menyiksa teman-teman semua, bakal menyiksa diri kita sendiri. Kenapa? Karena ya kuliahnya dari awal saja kita sudah tidak suka dengan jurusan tersebut. Kenapa kita masuk gitu? Kita tetap perhatikan keketatan, tapi perlu dipertimbangkan juga adalah passion kita. Walaupun mungkin kita merasa ya karena memang ya, itu di passion kita, ya mungkin kita harus berjuang gitu. Kalau umpamanya kita tidak lulus di PTN ya jangan ambil resiko untuk ambil jurusan yang kita tidak suka. Mungkin masih banyak jurusan-jurusan lain yang tersedia di universitas swasta yang mungkin juga lebih baik, karena banyak juga swasta sekarang yang baik-baik kok ya. Even universitas yang terbaik di dunia itu banyak yang swasta, misalnya Harvard, Stanford, itu kan semuanya swasta. Jadi jangan berpikir bahwa universitas swasta itu selalu di bawah universitas negeri. Tapi mungkin kalau maunya kuliah di negeri itu mungkin akan lebih banyak terbantu karena biaya-biayanya beberapa diantaranya disubsidi pemerintah gitu. Jadi kalau maunya kuliah di swasta ya mungkin akan menambah sedikit biaya, kemudian juga kadang-kadang karena status sosial ya. Kalau kita kuliah di swasta itu kadang-kadang persepsi masyarakat itu apa ya, kalau dibanding dengan orang-orang yang kuliah di negeri itu kadang-kadang miring gitu. Jadi lupakan semua itu, persepsi-persepsi seperti itu. Jangan beranggapan bahwa kalau umpamanya teman-teman tidak lulus nantinya di PTN kesempatan kuliah hilang, tidak. Tapi kalau umpamanya teman-teman daftar di swasta dan mengambil jurusan yang teman-teman inginkan, ya it's okay, karena kita dalam proses mengejar mimpi. Masa depan kita itu ditentukan oleh kita sendiri gitu, bukan ditentukan oleh orang lain. Jadi mungkin itu saja informasi yang bisa saya bagikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan klik like. Kalau kalian pengen untuk bagikan kepada teman-teman atau kepada keluarga, silahkan dibagikan. Kalau ada hal yang ingin ditanyakan atau ada hal yang ingin ditanggapi, silahkan menulis di kolom komentar, atau mungkin akan menanggapi hal-hal yang kurang di video yang saya buat ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya.